Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca, belajar memahami kitab Al-Akhlaqul Banin karangan dari Syekh Umar Baraja, seorang ulama dari Jawa Timur, Surabaya. Kitab ini mengajarkan kepada seorang anak bagaimana ia berakhlak, bagaimana ia bersopan santun. Nah, sekarang kita sampai ke judul yang ke-26, yaitu adab seorang anak ketika berjalan di jalanan. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Yang bagi, atau kita baca judul Adabul Masyi fit Tariqi, adab seorang anak ketika berjalan di jalan. Nah, yang bagi litilmidhi, sepantasnya lah bagi seorang murid itu ayyam syia mustaqiman, oleh bahwasanya ia berjalan dengan jalan yang dengan jalan lurus gitu. Maksudnya jangan ia ketika perjalanan pulang dari sekolah, jangan ia mampir ke tempat-tempat yang tidak penting. Jadi terus saja pulang. Yaltafitu yaminan, tidak ia menoleh ke kanan, wala shimalan, dan tidak juga ia menoleh ke kiri. Bighairi hajatin, dengan tanpa ada hajat. Nah, ketika pulang, anak itu jangan sampai mampir. Seorang anak itu jangan jangan sampai ia melotot ke sana kemari. Nah, ia pulang langsung, jangan ia langsung pulang, jangan mampir ke sana kemari. Nah, wala yataharraku bi harakatin, dan tiada juga ia bergerak dengan pergerakan yang tidak layak bihi, dengannya. Nah, jangan bercanda-canda, jangan bergerak-gerak. Maksudnya jangan sampai ia terlalu banyak bermain lah gitu, sehingga dengan bermain itu ia bergerak dengan pergerakan yang tidak layak, terlalu banyak main, loncat sana loncat sini. Wala yusri'u jiddan, ketika berjalan pulang jangan juga terlalu cepat dengan berlari-lari. Fi masyihi, pada perjalanannya. Wala yabti'u, juga jangan terlalu lambat. Nah, jadi pulang saja dengan normal, santai, berjalan lurus terus. Wala yakulu, jangan atau tiada makan, tidak ia makan ketika pulang sambil berjalan. Au yugani, atau tidak ia bernyanyi-nyanyi. Au yaqra'u kitabahu, atau jangan ia pulang ketika perjalanannya itu ia membaca buku, wa huwa yamshi, sedangkan ketika itu ia masih berjalan. Nah, mungkin bernyanyi gimana maksudnya di sini kan? Mungkin terlalu teriak-teriak mungkin. Kalau bersenandung mungkin tidak apa mungkin ya. Atau mungkin ia menyanyikan lagu untuk menghafal pelajarannya. Mungkin tidak apa-apa juga itu. Wa ayya bita'ida anil wahali wal awsakhi, hendaknya ia menjauhi anak itu dari lumpur dan dari kotoran-kotoran. Kenapa? Likaila yasquta, agar nanti tidak ia jatuh. Au yatawassakha, atau ia mengotori saubuhu, tidak kotor oleh pakaiannya. Wa yabta'id aidan, dan ia menjauhi pula aniz zihami, dari
dari halayak ramai. Kenapa? Likaila yastadima bi ahadin, agar ia nanti tidak terdesak dengan orang-orang kalau ia masuk keramaian. Aw yadhi'a alaihi syai'un min adawatihi, atau agar ia tidak kehilangan sesuatu dari peralatan-peralatannya ataupun uangnya misalnya. Jadi nanti ketika terlalu ramai itu jadi kesempatan para copet juga. Wa an la yaqifa fi tariq, jangan ia duduk atau berhenti di jalan, di tengah jalan, li ajlil fuduli, karena sesuatu yang tidak penting. Aw yastawqifa ahada zumalaihi, atau ia berhenti di jalan menghentikan akan salah seorang temannya. Nah, jangan juga seperti ini. Hatta la yata'akhara an mi'adil madrasati, hingga ia tidak telat dari pulang sekolah. Idza masya ma'a zumalaihi, apabila ia berjalan bersama teman-temannya, fala yamzah ma'ahum, jangan bersenda gurau, wala yarfa' sautahu, dan jangan ia mengangkat akan suaranya. Nah, mungkin bersenda gurau yang berlebihan mungkin di sini. Jangan bercanda dengan menyakiti, jangan bercanda dengan fisik lah gitu. Nah, kita tidak tahu apakah teman kita itu akan merasa sakit hati. Nah, apalagi jangan sampai bercanda dengan ketika teman mau duduk, lalu kita pinggirkan bangkunya sehingga ketika duduk teman kita jatuh. Jangan bercanda seperti itu bisa berbahaya. Nah, teman yang jatuh itu nanti kepalanya bisa saja geger otak atau cedera parah karena perbuatan bodoh kita itu. Nah, fala yarfa' sautahu, jangan mengangkat akan suara. Idza takallama, apabila ia berbicara. Au dhahika, atau apabila ia tertawa, jangan terlalu keras. Wala yastahzi bi ahadin, dan jangan menyakiti seseorang pun. Fa kullu dzalika qabihun jiddan, maka semua perbuatan-perbuatan tadi itu sangat buruk. Wala yaliqut bitilmizi, dan tidak pantas bagi seorang murid al-muhazzab yang terdidik. Tidak pantas seorang murid untuk melakukan hal-hal seperti itu. Wala yansas salama, dan janganlah ia lupa bersalaman ala man yusadifu, terhadap orang yang ditemui, fi tariqihi, pada perjalanannya, khususan dan terkhusus lagi idza kana walidahu, apabila yang ia temui di jalan itu adalah orang tua, atau ustazahu, atau guru-gurunya. Nah, jadi kitab ini membahas berbagai macam bentuk kehidupan seorang anak. Nah, ini bagus sekali. Nah, kita baca lanjut ini. Ini perjalanan menuju sekolah ini. Nah, nanti ini adab seorang murid di sekolah. Idza wasalat tilmidu ila madrasatihi, apabila sampai seorang siswa ke sekolahnya, yamsahu hidaahu, lalu ia menggosok-gosok, maksudnya ini akan sepatunya, bil mimsahati, dengan alat penggosok, yaitu yang tulisan welcome di rumah itu, kesetnya. Jadi
seorang anak menggosok-gosokkan sepatunya di keset. Summa yadhhabu ila qismihi, kemudian ia pergi ke kelasnya. Fayaftahu babahu bilutfin, maka ia membuka pintu kelasnya itu dengan penuh kelembutan. Wa yadkhulu biadabin, dan ia masuk ke dalam kelasnya dengan penuh adab. Wa yusallimu ala zumalaihi, ia mengucapkan salam, assalamualaikum, terhadap teman-temannya. Wa yusafihuhum, ia menyalami mereka. Wa huwa mubtasimun, nah dan dia seorang anak itu tersenyum. Qailan, sambil ia berkata, sabahul khair wassurur, selamat pagi, semoga bahagia. Nah, ini ucapan good morningnya dalam bahasa Arab. Summa yadha'u mahfazatahu, kemudian ia meletakkan tasnya fi durji maq'adihi, di laci bangkunya. Ya, jadi dulu sekolah soalnya mempunyai laci di dalamnya, mempunyai sebuah kolong lah gitu. Nah, kita masukkan tas ke sana. Wa idza jaa ustaduhu, dan apabila datang guru mereka atau gurunya, yaqumu min mahallihi, ya siswa itu berdiri dari tempatnya. Wa yastaqbilhu, dan menghadap kepada guru, bikulli adabin, dengan penuh adab, wahtiramin, dan penuh penghormatan. Wa yusafihuhu, lalu ia bersalaman. Wa idza daqqal jaras, dan apabila berbunyi lonceng, waqafa ma'a ikhwanihi fi shaffi mu'tadilan, nah, berbarislah teman-temannya itu pada satu shaf yang lurus. Wala yatakallamu, dan tiada ada ia berbicara, aw yal'abu, atau bermain-main, ma'ahum, bersama teman-teman mereka. Summa yadkhulu faslahu, kemudian siswa itu masuk ke kelasnya, ba'da isyaratil muallimi, setelah mendapatkan petunjuk atau isyarat dari gurunya. Bikulli hudu'in, dengan penuh ketundukan, wasukunin, dan penuh ketenangan. Fayaqsidu maq'adahu, lalu ia menuju ke tempat duduknya. Wayajlisu jilsatan thayyibatan, lalu ia duduk dengan duduk yang bagus. Bagaimana cara duduk yang bagus? Bi'ayastaqima, yaitu dengan duduk yang tegak. Wala yu'awija zahrahu, tidak membengkok-bengkokkan punggungnya. Tidak banyak gaya gitu. Wala yuharrika rijlaihi, atau kepada yastaqima, dan tidak menggerak-gerakkan kedua kakinya. Wala yuzahima ghairahu, dan tidak menindih, atau tidak yuzahima, mendesak selainnya, yaitu apabila tempat duduknya itu sempit lah gitu. Ini ingat kondisi kelas zaman dahulu ini. Wala yadha'a rijlan, dan tiada ia menaruh kaki ala rijlin, di atas kaki yang lain. Itu bentuk posisi yang tidak boleh, yaitu menaruh kaki di atas kaki. Wala ya'basa biyadihi, dan tiada ia bermain-main dengan kedua tangannya. Wala yadha'u yadahu tahta khaddihi, dan tiada ia meletakkan tangannya di atas pipinya, seperti melamun gitu. Wa ayun sita lidarsi, dan hendaknya ia diam untuk mendengarkan pelajaran. Wala yaltafita yaminan wala shimalan, dan tidak ia menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Bal yuqabila ustadahu, akan tetapi ia menghadap gurunya atau mendengarkan. Wala yukallima ahadan, dan tidak ia berbicara kepada seseorang, ayudhikahu, atau menertawainya. Li'anna dzalika, karena perbuatan tidak diam, tidak mendengarkan guru, karena perbuatan berbicara dan tertawa ketika belajar itu, yamna'uhu, mencegahnya, an fahmi darsi, dari memahami pelajaran.
Wa yamna'u ghairahu, bukan hanya mencegah dirinya memahami pelajaran saja, ia juga mencegah teman-temannya yang lain juga an fahmihi, dari memahami penjelasan guru, karena ia ribut. Fayaghdhabu alaihi al-ustaz, maka perbuatannya itu akan ustadz akan marah gitu. Wa idza lam yafham darasahu, apabila ia tidak memahami akan pelajarannya. Fala budda, maka haruslah ayasquta fil imtihani, maka ketika tidak belajar atau tidak memahami pelajarannya, maka ia akan gugur ketika diuji. Itu di ujian lah gitu, ia tidak akan mampu melewati ujian. Nah, tidak perlu saya irap lagi nih, ini sudah 15 menit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.